Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Kuy Live Online Class. Di video kali ini kami akan membahas tentang soal SBMPTN Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas beberapa soal SBMPTN Bahasa Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya. Yuk langsung saja ke contoh soal yang pertama. Soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini merupakan soal SBMPTN Bahasa Indonesia pada tahun 2018. Nah, sebelumnya jika kita mengerjakan soal Bahasa Indonesia, kita harus tahu dulu nih soal apa yang ditanyakan pada nomor tersebut. Ternyata pada soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah gagasan utama pada paragraf pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu ujian saat kita mengerjakan, kita membacanya yang paragraf pertama. Karena pada soal nomor 1 ini terdapat 2 paragraf di teks bacaan ini. Langsung saja kita bahas soalnya. Perhatikan teks berikut. Apakah radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan masih menjadi perdebatan panjang. Pada tahun 2011, WHO mengumumkan bahwa hal tersebut mungkin saja memberikan efek karsinogenik yang memungkinkan terjadinya kanker, tetapi tidak dengan kepastian. Hasil studi mengatakan bahwa sinyal ponsel tidak cukup kuat untuk mengubah struktur atom pada tubuh, sehingga tidak memiliki resiko serius. Studi lain mengatakan kalau membawa ponsel ketika tidur akan mengganggu pola tidur. Dewasa ini sebagian besar orang tidur bersebelahan dengan ponsel. Survei terakhir di Amerika menunjukkan bahwa 71% pemilik ponsel membawanya tidur, sedangkan 3% masih menggenggamnya. Untuk pertanyaannya adalah apa gagasan utama paragraf pertama? A. Ponsel yang dibawa tidur akan mengganggu pola tidur. B. Radiasi ponsel memungkinkan menjadi penyebab kanker. C. Sinyal ponsel tidak mengubah struktur atom pada tubuh. D. Radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan manusia. E. Radiasi ponsel menghasilkan efek karsinogenik penyebab kanker. Nah, untuk jawaban nomor 1 ini, gagasan utama pada paragraf utama yaitu terdapat pada jawaban di option yang D. Radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan manusia. Untuk lebih jelasnya, kita simak di slide selanjutnya mengenai pembahasannya. Nah, untuk pembahasan nomor 1 ini, kita harus tahu dulu nih apa itu yang namanya gagasan utama. Nah, gagasan utama ini merupakan gagasan pokok. Ya, gagasan pokok sebuah pembahasan yang menjadi dasar dari pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Nah, pada soal nomor 1 ini, gagasan utama paragraf pertama itu terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utamanya itu dia terdapat pada kalimat 1 yang bunyinya adalah apakah radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan masih menjadi perdebatan panjang. Jadi gagasan utama paragraf tersebut adalah radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan manusia. Kalimat-kalimat selanjutnya pada teks tersebut merupakan kalimat penjelas yang mendukung gagasan utama. Jadi pada paragraf pertama, kalimat penjelasannya itu terdiri dari kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat keempat. Jadi gagasan utama paragraf pertama adalah radiasi ponsel mempengaruhi kesehatan manusia. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 juga terdapat teks bacaan. Kita harus tahu dulu apa soalnya di nomor 2.
Di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah inti kalimat ketiga. Oke. Nah, kita baca dulu dari teks bacaan ini, yaitu di kalimat 1 sampai kalimat 5. Setiap tanggal 12 Oktober, rakyat Amerika Serikat merayakan Hari Columbus. Namun tak semuanya mau memperingati perayaan berdasarkan sejarah palsu dan berdarah itu. Pasalnya, Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika ternyata tak pernah menginjakkan kakinya di Amerika Utara. Bahkan menurut para sejarawan, termasuk Lawrence Bergreen yang menulis buku Columbus, The Four Voyage, ada fakta bahwa Columbus bersikap kejam terhadap orang-orang lokal di wilayah yang ia taklukkan. Columbus menerapkan sistem encomienda, yaitu program memperbudak pihak yang terjajah dan telah dilaksanakan sejak Eropa abad pertengahan. Untuk pertanyaannya adalah, apakah inti kalimat ketiga? Sebelumnya kita baca dulu kalimat ketiga untuk memastikan. Di sini kalimat ketiga bunyinya adalah, pasalnya Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika ternyata tak pernah menginjakkan kakinya di Amerika Utara. Jadi jawabannya, apakah inti kalimat ketiga? A. Columbus dicatat sebagai penemu benua Amerika. B. Columbus tak pernah menginjakkan kaki. C. Columbus tercatat tak pernah menginjakkan kaki. D. Columbus terkenal dalam sejarah. E. Columbus penemu benua Amerika. Untuk soal nomor 2 ini, jawabannya adalah yang C. Columbus tercatat tak pernah menginjakkan kaki. Untuk lebih jelasnya, kita ke slide selanjutnya mengenai pembahasannya. Nah, kita harus tahu dulu nih, inti kalimat itu, yang dimaksud inti kalimat itu apa. Nah, inti kalimat itu merujuk pada struktur inti dalam kalimat. Nih, yang digarisbawahi yaitu struktur inti dalam kalimat. Fungsi kalimat yang termasuk ke dalam inti kalimat adalah fungsi subjek dan fungsi predikat tanpa menggunakan perluasan. Jadi kita harus tahu dulu nih bahwa di dalam suatu kalimat itu kita sudah mengenal yang namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Setelah kita mengetahui apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan, kita sudah mengetahui bagaimana pola dari kalimat tersebut. Fungsi lainnya yaitu objek harus ditambahkan jika predikatnya berjenis verba aktif transitif. Untuk menemukan inti kalimat, kita cukup mencari fungsi inti subjek dan predikat. Jadi ingat ya, untuk mengetahui inti kalimat itu kita hanya cukup mencari fungsi subjek, predikat, maupun objek. Nah, objek juga itu harus bersyarat, yaitu jika predikatnya itu berjenis verba aktif transitif. Perhatikan analisis struktur kalimat berikut. Pasalnya, Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika ternyata tak pernah menginjakkan kakinya ke Amerika Utara. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih pola kalimat dari kalimat yang ketiga, yaitu pasalnya. Pasalnya ini termasuk ke dalam struktur kalimat keterangan. Sedangkan Columbus yang dicatat dalam sejarah sebagai penemu benua Amerika itu adalah sebagai subjek. Ternyata tak pernah menginjakkan sebagai predikat, kakinya sebagai objek, ke Amerika Utara sebagai keterangan. Berdasarkan struktur di atas, kita temukan pola dasarnya.
Nah, tadi kan udah dikasih sebelumnya sudah diketahui bahwa jika kita mengetahui inti kalimat itu, kita cukup mencari fungsi inti subjek, predikat maupun objeknya. Nah, sekarang kita ringkas. Nah, kita mengetahui fungsi subjeknya itu ada pada kata Columbus, di kalimat Columbus. Nah, sedangkan pada subjek pada pola predikat itu kita temukan pada kalimat ternyata tak pernah menginjakkan. Sedangkan fungsi objeknya itu pada kalimat kakinya. Jadi bisa kita simpulkan inti kalimat ketiga ini adalah Columbus tak pernah menginjakkan kaki. Nah, jadi inti dari kalimat ketiga ini adalah Columbus tak pernah menginjakkan kaki. Untuk soal yang nomor 3, selanjutnya ada penggunaan tanda baca pada kalimat berikut. Soal nomor 3 yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD terdapat pada kalimat yang mana yang benar, pada kalimat 1 atau kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, ataupun kalimat yang kelima. Kita baca dulu dari kalimat 1. Kalimat 1 yaitu di sana ada harimau loreng, pingin, dan gorila. Kalimat 2, kami semua akan berangkat minggu ini. Kalimat 3, lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Kalimat 4, emosi muncul dari detail katanya. Kalimat 5, kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Yuk kita simak pembahasannya di slide selanjutnya. Jadi pada soal nomor 3 ini kalimat dengan penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD itu ada pada kalimat di nomor yang ke-5. Nah, pembahasannya yaitu penggunaan tanda baca yang benar itu terdapat pada kalimat kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami tak akan mati terpanggang. Nah, sebelumnya kita harus meneliti nih mengapa pada option yang 1, kalimat kedua, kalimat ketiga maupun kalimat keempat itu salah. Nah, ternyata pada kalimat di nomor yang 1 itu di kalimat yang option yang pertama itu kan di sana ada harimau loreng, penguin, dan gorila. Nah, di soalnya itu kan di sini dia kalimat itu adalah pingin, ya kan? Kalimat itu adalah pingin. Nah, sedangkan ini merupakan kalimat yang kata yang salah, tidak mengikuti EYD. Harusnya itu adalah penguin. Nah, untuk yang kedua ini, kami semua akan berangkat minggu ini. Nah, yang benar ini adalah tanda bacanya itu tidak usah menggunakan tanda baca koma di kata sebelum minggu ini. Terus di kalimat yang ketiga itu ada lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992 dan yang terbaru pada tahun 2001. Nah, ternyata salahnya itu adalah di tanda bacanya, yaitu dia menggunakan tanda baca titik koma. Nah, ini seharusnya tidak usah digunakan. Nah, untuk kalimat yang keempat yang salah itu kenapa? Karena di sini itu adalah seharusnya dia menggunakan tanda baca koma setelah kalimat itu berakhir. Jadi untuk penggunaan tanda baca yang benar itu terdapat pada kalimat di nomor yang kelima.
yang berbunyi, kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Sekian pembahasan soal dari Belajar Kuy mengenai soal SBMPTN Bahasa Indonesia. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.